pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nabila Mustafizo dalam Learning Journal di Liputan Langkah News. Baik pemirsa, kita akan membahas tentang makalah presentasi kelompok 6 yang membahas tentang tahapan produksi jurnalisme investigasi. Dari kajian atas sifat, jenis, tujuan, struktur, dan laporan dalam penulisan berita. Nah, makalah ini membahas secara menyeluruh tentang jurnalisme investigasi, sebuah bidang dalam dunia jurnalistik yang berperan penting dalam menjaga transparansi, keadilan, dan kebenaran publik. Di dalamnya dijelaskan berbagai aspek yang membentuk praktik jurnalisme investigatif, mulai dari pengertian, sifat, tujuan, hingga tahapan produksinya. Gambaran umum jurnalisme investigasi ini berupa jurnalisme investigasi merupakan kegiatan peliputan berita yang dilakukan secara mendalam dan sistematis untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi, yang dimana seorang jurnalis investigatif tidak hanya melaporkan apa yang tampak di permukaan, tetapi juga berusaha menelusuri akar permasalahan yang mungkin sengaja ditutupi oleh pihak-pihak tertentu. Dalam praktiknya, jurnalisme investigatif menuntut keberanian, ketelitian, serta tanggung jawab moral yang tinggi. Seorang wartawan investigatif harus memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan kesadaran etis untuk mencari kebenaran demi kepentingan publik. Prosesnya melibatkan riset hingga verifikasi bukti-bukti faktual agar laporan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sifat utama dari jurnalisme investigasi adalah keberpihakannya pada kebenaran dan masyarakat. Wartawan harus berani menghadapi resiko karena seringkali liputan investigatif menyentuh kepentingan pihak berkuasa. Oleh sebab itu, seorang jurnalis investigatif tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga idealis dalam mempertahankan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial. Jenis dan bentuk jurnalisme investigatif itu terdapat dalam perkembangannya. Jurnalisme investigatif memiliki beberapa bentuk peliputan. Bentuk yang paling klasik adalah reportase investigasi orisinal, di mana jurnalis melakukan penyelidikan sendiri untuk menemukan fakta yang tersembunyi. Ada juga reportase interpretatif, yaitu liputan yang berfokus pada analisis mendalam dari isu yang sudah dikenal publik agar dipahami dengan perspektif baru. Selain itu, dikenal pula reportase reinterpretatif, yaitu peliputan ulang terhadap kasus lama yang masih menyisakan tanda tanya. Beberapa media besar juga menggunakan laporan penyidikan yang dilakukan dengan tahapan seperti penyelidikan hukum, lengkap dengan bukti dan verifikasi. Dalam era digital, muncullah bentuk kolaborasi investigatif, di mana beberapa media bekerja sama lintas redaksi, bahkan lintas negara untuk mengungkap kasus besar seperti korupsi atau kejahatan global. Tujuan dan peran jurnalisme investigatif itu memiliki tujuan yang sangat penting bagi masyarakat melalui pelaporan yang mendalam. Media dapat memberikan informasi faktual dan akurat sehingga publik memperoleh pemahaman yang benar terhadap suatu isu. Selain memberi informasi, jurnalisme ini juga berfungsi mendidik masyarakat agar lebih kritis terhadap masalah sosial dan kebijakan publik. Yang tidak kalah penting, jurnalisme investigasi berperan sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan dengan mengungkap penyalahgunaan wewenang dan praktik tidak adil. Media membantu menjaga keadilan dan akuntabilitas publik. Pada akhirnya, jurnalisme investigatif menjadi sarana untuk mendorong transparansi, keadilan sosial, dan perubahan positif dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur penulisan berita investigatif. Sebuah berita investigatif disusun dengan struktur yang sistematis agar pembaca mudah memahami alurnya. Bagian pembuka atau lead biasanya ditulis secara menarik agar dapat memancing rasa ingin tahu. Setelah itu,
Bagian isi menguraikan hasil penyelidikan yang dilengkapi dengan data, dokumen, dan kesaksian dari narasumber. Selanjutnya, laporan disertai analisis dan klarifikasi fakta agar pembaca memahami konteks dan dampak dari peristiwa yang diangkat. Pada bagian akhir, biasanya disajikan penutup berupa simpulan, dampak sosial, atau ajakan reflektif kepada publik. Seluruh bagian berita harus ditulis secara kronologis dan logis agar mudah diikuti serta tidak menimbulkan bias. Tahapan produksi jurnalisme investigatif. Dalam menghasilkan berita investigatif, seseorang jurnalis itu harus melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah perencanaan dan penentuan topik, yaitu memilih isu yang relevan dan berdampak bagi masyarakat. Setelah topik dipilih, dilakukan riset dan pengumpulan data, baik melalui wawancara, dokumen resmi, maupun pencarian digital. Tahap berikutnya adalah verifikasi fakta dan analisis temuan untuk memastikan bahwa setiap informasi benar dan dapat dipercaya. Setelah semua data terkumpul dan teruji, jurnalis melakukan penulisan dan penyuntingan naskah dengan gaya bahasa yang naratif, namun tetap faktual. Kemudian pada tahap terakhir adalah publikasi dan evaluasi dampak, di mana redaksi menilai sejauh mana laporan tersebut mempengaruhi publik dan mendorong perubahan sosial. Proses panjang ini menunjukkan bahwa jurnalisme investigatif tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan memerlukan waktu, tenaga, serta kerjasama tim yang solid. Hasil survei mahasiswa. Dalam makalah ini juga terdapat hasil survei dari 30 mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang jurnalisme investigatif. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah memahami bahwa jurnalisme investigatif bersifat mendalam, berbasis data, dan memiliki tujuan sosial. Namun masih ada sebagian kecil yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara berita investigatif dengan berita biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang jurnalisme investigatif masih perlu diperkuat, baik dari sisi teori maupun praktik lapangan agar mahasiswa mampu memahami proses dan etika yang menyertainya. Manfaat dari akademis dan praktis ini, secara akademis, memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa mengenai teori dan praktik jurnalisme investigatif, sedangkan secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan dan media dalam mengembangkan pelatihan atau pembelajaran yang lebih aplikatif. Melalui pemahaman ini, diharapkan mahasiswa maupun praktisi media mampu menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik. Nah, pemirsa, jurnalisme investigatif merupakan puncak dari profesionalisme dunia pers. Ia tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga integritas, keberanian, dan idealisme yang tinggi. Melalui tahapan produksi yang sistematis dan berbasis pada etika, jurnalis juga dapat menghasilkan laporan yang bermanfaat bagi masyarakat, menegakkan nilai-nilai kebenaran, serta menjaga demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, jurnalisme investigatif bukan sekedar cara melaporkan berita, tetapi merupakan bentuk pengabdian sosial dan moral terhadap kebenaran publik. Baik pemirsa, dari sini saya telah melaporkan Learning Journal dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.